bahwa orang yang hidup itu lebih bermanfaat daripada orang yang mati. Nah, begitu juga orang yang mengingat Allah itu lebih bagus dan lebih utama daripada orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis kita jadikan selalu di depan kita. Nabi mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu matsalul hayyi wal mayyit." Kata Nabi, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, ini pelajaran penting yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacanya 10 kali, maka seakan-akan ia telah membebaskan hamba sahaya sebanyak 4 orang. Pahalanya sangat besar sekali membebaskan seorang budak hamba sahaya. Di mengucapkan ini 10 kali itu sama dengan membebaskan 4 hamba sahaya. Kita tahu di zaman itu baginda Rasulullah SAW sering menyebutkan fadilah-fadilah dan mengaitkannya dengan pembebasan budak. Karena di dalam Islam itu memang budak dan hamba sahaya ini ingin dihapuskan. Jadi biar semua beribadah dengan tenang, tanpa ada beban yang dia harus lakukan terhadap tuannya. Nah, sehingga banyak sekali kalau kita lihat pahala-pahala yang dikaitkan oleh baginda Rasulullah yang dihubungkan dengan pembebasan budak atau hamba sahaya, karena memang dianjurkan untuk banyak membebaskan hamba sahaya. Nah, karena di saat itu memang setiap ada peperangan pasti akan banyak budak dan hamba sahaya. Jadi kan yang namanya budak atau hamba sahaya ini tadinya dari harta rampasan perang. Nah, sehingga untuk menjadikan mereka ini merdeka, baginda Rasulullah SAW tidak menghapus hukum perbudakan itu secara langsung, tapi menganjurkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan mereka, karena bagi mereka ini harta yang sangat bernilai. Satu budak harganya sangat mahal. Nah, jadi ketika ada seorang membebaskan satu budak, sama saja dia telah menginfakkan dan mensedekahkan banyak dari hartanya. Nah, sehingga baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ada riwayat dengan tambahan yuhyi wa yumit yang biasa kita baca selesai salat. Nah, ada riwayat tanpa ada tambahan yuhyi wa yumit. Kata baginda Rasulullah, yang mengucapkan ini 10 kali maka sama dengan pahala dia membebaskan 4 hamba sahaya. Nah, kalau sekarang mungkin kita tidak lagi mempunyai hamba sahaya dan tidak bisa mendapatkan pahala membebaskan mereka. Nah, cukup dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali, maka pahalanya sama dengan membebaskan 4 hamba sahaya. Ada lagi riwayat yang lain yang menjelaskan apa pahala ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit karena kita ini membaca kitab Al-Adhkar, kitab yang berkaitan dengan zikir sehari-hari. Jadi ada banyak sekali zikir. Di sini Imam Nawawi mengumpulkan tentang zikir yang seharusnya kita baca setiap hari. Rugi kalau tidak kita baca, karena banyak sekali keutamaan di dalam zikir-zikir ini. Nah, di antaranya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu dengan tambahan yuhyi wa yumit di sebagian riwayat dan tanpa yuhyi wa yumit di sebagian riwayat. Nah, sebaiknya kita tambahkan yuhyi wa yumit karena ada riwayat yang menambahkan hal tersebut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang 10 kali itu biasanya kita baca selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh. Dan
kata Nabi, sebelum kita mengubah posisi duduk kita dari tahiyat akhir. Jadi selesai sholat, salam. Pada saat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir diucapkan 10 kali, usahakan kakinya masih belum berpindah dari posisi tahiyat akhir. Atau kalau bahasa fikihnya tawarruk. Ya, tawarruk itu mengeluarkan kaki kiri di arah paha sebelah kanan. Ya, dengan seperti duduk kita biasa tahiyat akhir. Nah, itu kata baginda Rasulullah, wirid ini dilakukan sebelum kita mengganti posisi. Makanya kebiasaan imam sebelum mereka memindahkan posisi mereka biasanya membaca dulu 10 kali baru berpindah menghadap ke sebelah kanan. Ya, biasanya imam seperti itu. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa untuk imam, khusus untuk imam, mereka boleh berpindah dari mulai selesai salam, khusus untuk imam. Karena kenapa? Si imam ini disunnahkan untuk menghadap ke kanan, biar kalau ada orang masuk telat, orang sudah tahu kalau sholat sudah bubar. Tapi kalau imam masih dalam keadaan tahiyat akhir, ada orang baru masuk, dikira belum selesai. Maka nanti dia masuk ngikut sholat tuh, tidak salam-salam imam nih. Apalagi yang model tidak pakai berzikir, ya kan, tambah tidak ketahuan lagi. Nah, jadi ini memang dianjurkan si imam membalikkan wajah, dan ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kadang beliau membalikkan ke kanan, kadang beliau menghadap kepada para makmum. Nah, para imam dari madhab Syafi'i mengatakan sunnah bagi seorang imam melihat dari hadis-hadis yang datang kepada kita, selesai mereka mengucapkan salam, menghadap ke kanan. Nah, tujuannya diantaranya pertama, itu sunnah Nabi. Kedua, supaya kalau ada makmum yang datang telat, dia langsung tahu, oh ini jamaah sudah selesai. Nah, dia silahkan membuat sholat jamaah baru. Nah, itu untuk zikir khusus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali, dan masih banyak keutamaan-keutamaannya, nanti akan kita baca. Nah, di sini masih dalam zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka sama seperti dia membebaskan 10 hamba sahaya. Nah, ini beda lagi riwayatnya. Jadi kalau riwayat yang tadi 10 kali sama dengan 4. Kalau yang ini 100 kali sama dengan membebaskan 10 budak. Tapi tidak hanya itu, kata Nabi, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatatkan baginya 100 pahala kebaikan. Selain dia dicatatkan pahala membebaskan hamba sahaya 10 orang, lagi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dicatatkan baginya 100 pahala kebaikan murni. Beda dari yang pertama. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan baginya 100 kesalahan, dosa. Nah, tentu saja seperti yang kita ketahui, ada zikir-zikir, ibadah-ibadah yang kalau kita lakukan, di antara fadilahnya menghapuskan dosa dan kesalahan. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Kesalahan dan dosa yang dimaksud adalah dosa kecil. Jadi dosa kecil itu bisa dihapus dengan zikir diantaranya, wudu diantaranya, sholat diantaranya. Tapi kalau dosa besar, maka kata ulama, syarat taubat yang 3 harus dilakukan. Yang pertama, dia harus menyesal. Yang kedua, dia bertekad untuk meninggalkannya. Yang ketiga, pada saat dia bertaubat, dia tidak sedang melakukannya. Kalau 3 hal ini terpenuhi, maka dosa besar sekalipun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda halnya dengan dosa-dosa kecil. Nah, banyak sekali hal-hal ketaatan-ketaatan yang menghapuskan dosa-dosa kecil secara otomatis. Seperti tadi, berwudu. Pada saat seseorang berwudu, dosa-dosa yang ada di wajahnya dihapuskan oleh Allah. Tapi perlu digarisbawahi, dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Nah, kemudian di sini
dikatakan akan dihapuskan baginya 100 kesalahan dan dosa-dosa kecil. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi. Dikatakan di sini selain dari 3 hal tadi, diberikan pahala membebaskan 10 budak, diberikan pahala 100 kebaikan, dihapuskan 100 kesalahan, dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala benteng untuk melindungi dirinya dari setan. Di hari itu sampai dengan sore hari. Jadi ini kalau kita baca 100 di pagi hari, berarti kita sudah membentengi diri kita dari setan sampai sore hari. Walam ya'ti, dan kemudian kata baginda Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang mengungguli siapa saja yang membaca ini sebanyak 100 kali kecuali orang tersebut baca juga ini. Jadi kata Nabi, orang yang membaca ini 100 kali dalam sehari berarti dia telah melakukan zikir yang paling unggul dan paling utama. Tidak ada yang lebih utama dari dia kecuali orang yang juga sama-sama baca seperti dia. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih unggul dari dia berarti orang itu kata Nabi membaca lebih banyak dari dia. Jadi kalau kita 100, dia baca mungkin 200. Nah, ini lebih unggul dari orang tadi. Wa qala man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumi mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Dan kemudian Nabi menambahkan, barang siapa mengucapkan dalam satu hari subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun dosanya tersebut sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah wa bihamdi. Nah, itu diantara zikir-zikir yang perlu kita baca setiap harinya. Dan yang terakhir kata baginda Rasulullah SAW, afdhalul dzikri, zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Nah, kita perlu tahu yang namanya keutamaan, yang namanya kemuliaan itu tidak menghalangi kemuliaan yang lain. Misal, zikir yang ini kata Nabi afdol, bukan berarti zikir yang lain tidak kita baca. Makanya Nabi kalau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang paling utama. Kadang-kadang Nabi menjawab sholat di awal waktu. Kadang-kadang Nabi menjawab berbakti kepada orang tua. Kadang-kadang Nabi menjawab jangan marah. Banyak sekali kalau kita lihat hadis-hadis yang berkenaan dengan jawaban Nabi pada saat ditanyakan apa amalan yang paling utama. Kata kita, macam mana Nabi ini sebentar bercakap macam ni, sebentar bercakap macam ni. Nah, ini kata ulama, bukannya Nabi itu ingin berpelin-pelan, bukan, tapi ingin menjelaskan kepada kita bahwa tiap keadaan beda lagi amalnya. Tiap beda orang beda lagi amalannya. Ada orang-orang yang kalau Nabi melihat dia datang nanya amalan apa yang paling utama, untuk orang ini yang paling cocok kata Nabi, ini orang pemarah. Bagi dia amalan yang paling afdal adalah menahan amarahnya. Maka kata Nabi, amalan apa yang paling afdal? Untuk kau jangan marah. Ada lagi datang, mungkin orang ini suka menelatkan sholat. Ditanya kepada Nabi, amalan apa yang paling utama? Dijawab oleh Nabi, sholatlah pada waktunya. Nah, jadi itu jawaban bisa beragam karena yang datang juga beda-beda, keadaan mereka pun bermacam-macam, sehingga Nabi itu selalu menjawab sesuai dengan porsi orang yang bertanya. Nah, jadi kita tidak bisa langsung mengklaim bahwa Rasulullah ini di sini hadisnya berbeda-beda dan kita mengatakan wah mana yang benar. Nah, jadi kata para ulama itu semuanya benar karena tiap-tiap keadaan lain juga jawabannya. Itu yang
dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini ada yang namanya afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nabi menyampaikan zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa yang namanya zikir ini ada yang utama, ada yang pahalanya demikian, ada yang nanti beda lagi. Yang penting kita sebagai manusia tahu dulu mana zikir-zikir yang pahalanya itu seharusnya kita kejar. Nah, kalau kita sudah tahu, bebas. Kita mau sekarang baca la ilaha illallah, sebentar lagi kita ganti subhanallah wa bihamdi, tapi kita sudah tahu, oh ini keutamaannya seperti ini, oh ini keutamaannya seperti ini. Jadi yang penting kita mengisi waktu kita dengan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis yang insyaallah ini nanti akan kita baca, di mana Imam Nawawi mengatakan, kami meriwayatkan hadis ini dari kitab Sahihul Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari. Apa yang beliau katakan? Abu Musa al-Ash'ari mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berzikir, perumpamaannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jauh gak? Orang yang berzikir itu sama seperti orang yang hidup, sedangkan yang tidak berzikir sama, kata Nabi, dengan orang yang mati. Orang yang mati berarti tidak ada guna. Orang yang mati sudah, dia tidak bisa lagi memberikan apa-apa. Selesai. Nah, orang yang hidup masih banyak memberikan manfaatnya kepada orang lain. Ini perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia yang hidup tapi dianggap mati. Kita hidup tapi lah dianggap macam orang mati, mayat berjalan. Bagaimana mayat berjalan? Kalau kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah. Kata Nabi, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingatnya sama dengan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Qala wal qasdu min darbil amthali at-taqrib ila dhihni as-sami' wa qad shabbaha sallallahu alaihi wasallam adh-dhakir bil hayy alladhi dhahiruhu muzayyan bi nuril hayatil hissiyyah wat tasarruf at-tam fi muradihi wa batinuhu munawwarun bi nuril ma'rifah wa ghayru adh-dhakir bil mayyit fi fasadi dhahirihi wa kaunihi 'urdatan lil hawam wa batinihi bi ta'attulihi 'anil idrak wal afham fadh-dhakir dhahiruhu muzayyan bihilyati syari'ah wa batinuhu muhalla bi'uqudil haqiqah wa ghayru adh-dhakir 'atilul jidi qalun an kulli husnin majidi wa qila shubbiha bil hayy fi naf'i man yuwalihi wa idrari man yu'adihi wal mayyitu fi khuluwihi min dhalik. Nah, di sini ditambahkan oleh ulama, mengapa Nabi mengumpamakan dengan orang yang hidup dengan orang yang mati, orang yang berzikir disamakan dengan orang hidup, orang yang tidak berzikir disamakan dengan orang yang mati. Kata para ulama, orang yang berzikir itu zahirnya mereka hidup dihiasi dengan cahaya kehidupan, mereka dapat merasakan, mereka dapat melakukan, mereka dapat beramal, mereka dapat membantu orang lain, mereka dapat memberikan manfaat. Banyak sekali daripada poin-poin yang didapatkan oleh orang yang hidup. Sementara kata beliau, orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang sudah mati itu badan dan tubuhnya pun sudah rusak dan dia berpotensi akan dimakan oleh cacing dan binatang tanah. Kemudian kata beliau, dan adapun batinnya sudah tidak bisa lagi merasakan, tidak bisa lagi memahami, sehingga dari sini jelaslah bahwa orang yang hidup itu lebih bermanfaat daripada orang yang mati. Nah, begitu juga orang yang mengingat Allah itu lebih bagus dan lebih utama daripada orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis kita jadikan selalu di depan kita.
Nabi mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu matsalul hayyi wal mayyit." Kata Nabi, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, ini pelajaran penting yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam.